Berapa harga dari sebuah kasih? Jemaat terkasih, pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Markus 14 ayat 3 sampai dengan yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Cuma terkasih, Alkisah ada dua orang yang saling mencintai. Mereka sudah bertahun-tahun menjalani hidup pernikahan hingga menapaki usia ke-50. Mereka hendak merayakan dengan sangat sederhana makan malam bersama di malam itu. Ketika makan malam berlangsung, sang suami mengeluarkan kado spesial untuk istrinya. Sang istri terkejut karena ia tahu bahwa suaminya tidak punya uang yang lebih untuk membeli kado. Kenapa tiba-tiba membeli kado? Sang istri pun juga pelan-pelan mengeluarkan kado spesial untuk suaminya, dan suaminya pun juga terkejut karena ia tahu bahwa istrinya pun tidak punya uang lebih membeli hadiah itu. Kemudian mereka membuka kado masing-masing dan terkejutlah mereka. Sang suami mendapatkan hadiah spesial dari istrinya, sebuah kotak jam yang sangat bagus. Karena sang istri tahu bahwa suami itu punya jam kesayangannya yang ia jaga, warisan dari ayahnya. Sang istri pun juga terkejut ketika ia membuka kotak hadiahnya, sebuah jepit yang sangat indah untuk rambutnya. Sang suami kemudian menangis, tangisan bahagia, dan dia mengatakan, "Istriku, maaf kalau aku membuat kau kecewa karena jam tangan kesayanganku sudah aku jual membeli hadiah untukmu." Sang istri pun juga menangis dan mengatakan, "Suamiku, maaf kalau aku juga membuatmu kecewa karena aku menjual sebagian rambutku untuk membeli hadiah bagimu." Bapak Ibu sekalian, jemaat terkasih, sebuah kisah yang mengekspresikan cinta. Cinta yang sangat tidak bisa dinilai oleh seberapa banyak harta yang dimiliki. Ekspresi cinta yang tulus ditunjukkan melalui pengorbanan. Itulah yang kita lihat dalam Markus 14 ayat 3 sampai 9, ketika seorang perempuan yang menunjukkan ekspresi cintanya kepada Kristus memberi minyak narwastu yang mahal harganya. Pada masa itu ada sebuah kebiasaan yang dilakukan kepada para tamu, yaitu memberi tetesan minyak 1-2 tetes minyak wangi kepada mereka yang hendak masuk ke rumah di atas kepalanya. Itu sebagai penunjukan rasa hormat sang tuan rumah kepada tamu yang hadir di situ. Perempuan ini melakukan lebih dari tradisi yang ada, bukan hanya 1-2 tetes, tetapi
sepenuh-penuhnya. Ia menuangkan semua minyak narwastu itu. Padahal perempuan itu tahu bahwa narwastu itu sangat mahal harganya. Disebutkan 300 dinar. Itu sama saja seperti upah, seperti gaji 300 hari seorang pekerja. Orang-orang kemudian mencibir sebagai pemborosan. Tetapi Yesus melihat itu bukan sebagai pemborosan, tapi sebagai sebuah ekspresi cinta kasih yang penuh dengan pengorbanan. Kita bisa belajar 3 hal dari tindakan perempuan ini. Yang pertama adalah kasih tidak pernah mengenal perhitungan. Kasih tidak pernah mengenal apa untung dan rugi yang saya berikan atau saya dapatkan. Tuhan menunjukkan kasih tanpa perhitungan. Tuhan memberikan kasih dengan tulus, memberi kita anugerah pengampunan, kesempatan berkali-kali kepada kita. Lantas kenapa kita mengasihi dengan penuh perhitungan? Yang kedua, kita bisa belajar bahwa kasih itu butuh keberanian. Perempuan ini tahu bahwa ada resiko yang mesti ia hadapi. Ia akan dicemooh karena tindakannya, tetapi ia tidak peduli. Ia berkorban, ia berani mengekspresikan cintanya kepada Kristus. Cinta itulah membuat ia berani untuk bertindak. Apakah kita kemudian juga sudah berani untuk memberikan cinta kita melalui sikap tindakan kita, atau kita seringkali berpikir 1000 kali sebelum kita melakukan sebuah tindakan kasih kepada yang lain? Yang ketiga, kita belajar bahwa kasih itu selalu berdampak. Perempuan ini tentu tidak pernah menyangka bahwa tindakannya itu berdampak bagi Kristus. Kristus sadar bahwa saatnya akan tiba. Ia mengatakan, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Bahkan dampaknya di luar dugaan. Kristus berkata, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini disebut juga untuk mengingat Dia. Jemaat terkasih, kasih itu selalu berdampak. Dan kadang-kadang tidak disangka-sangka, tindakan kecil dengan dasar kasih yang kita lakukan bagi orang lain itu bisa berbuat menjadi dampak yang sangat besar bagi mereka, bahkan mungkin bagi sekitar kita. Siapa yang sangka bahwa uang 5.000 rupiah yang kita berikan kepada pengemis itu membuat dia bisa bertahan hidup sehari saja untuk makan. Siapa yang sangka tepukan hangat kita di pundak kawan kita membuat dia merasa bahwa dia tidak sendirian dan bahkan menghentikan dia untuk bunuh diri. Siapa yang sangka bahwa apapun yang kita lakukan dengan kasih akan menjadi wangi yang harum seperti minyak narwastu yang harum bagi sesama, apalagi bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah adalah kasih. Barang siapa tidak berada dalam kasih, maka Allah tidak ada dalam dirinya. Maka jemaat Tuhan, mari sekali lagi firman Tuhan mengajak kita mengingat lagi soal kasih. Firman Tuhan mengajak kita untuk mengkoreksi apakah kita sudah sungguh-sungguh betul mengasihi Tuhan dan juga sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin.